Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dan para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan bahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Masih berada pada bab 18. Bab an-nahyi anil bid'ah wa muhdatsatil umur. Bab larangan berbuat bid'ah dan membuat perkara-perkara baru yang tidak ada tuntunan atau tidak ada dasarnya. Baik, sekarang kita lihat hadis 170 dari Jabir. Monggo dibaca. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu an berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, kedua matanya memerah, suaranya meninggi dan kelihatan sangat marah, seakan-akan beliau itu panglima perang yang akan mengingatkan prajuritnya seraya bersabda, hati-hatilah wahai prajurit, dari pagi sampai sore musuh mengancam kalian. Selanjutnya beliau bersabda, aku diutus sedangkan jarak diutuskan dengan tibanya hari kiamat itu bagaikan dua hari ini. Dua jari ini. Saya ulangi. Aku diutus sedangkan jarak diutusku dengan tibanya hari kiamat itu bagaikan dua jari ini. Sambil menyejajarkan jari telunjuk dan jari tengah, beliau bersabda, amma ba'd, ketahuilah bahwa sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sejelek-jelek perkara dalam agama sepeninggalku adalah melakukan sesuatu yang baru dalam agama ini atau disebut bid'ah, dan setiap bid'ah itu pasti sesat. Selanjutnya beliau bersabda, aku lebih utama dalam segala hal dibandingkan dengan orang mukmin yang lain. Siapa saja yang meninggalkan harta, maka harta itu untuk keluarganya. Siapa saja yang meninggalkan hutang atau keluarganya yang sia-sia, maka lagi akulah walinya atas tanggungannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 867. Penjelasan dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhuma. Dalam hadisnya yang terdahulu dalam bab memelihara sunnah. Penjelasan hadis ini sebagai dalil akan besarnya tanggung jawab utang
akan besarnya tanggung jawab hutang. Setiap manusia tidak diharuskan untuk berhutang kecuali apabila dalam keadaan darurat. Tidak dibenarkan berhutang untuk menikah atau membangun rumah. Tidak pula untuk memberi perlengkapan rumah. Itu penjelasannya nggak nyambung. Selesai. Selesai. Ya, terima kasih. Tadi ada bahas utang, ada terakhir ya. Iya. Siapa saja yang meninggalkan harta maka harta itu untuk keluarganya. Siapa saja yang meninggalkan utang atau keluarga, ya. Tapi itu keterangan bukan dari Imam Nawawi. Enggak usah dibaca. Dari Jabir radhiyallahu anhu qala, ia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba, ketika beliau berkhutbah, ihmarrat ainahu, mata beliau merah, wa 'ala sautuhu, suaranya lantang keras, washtadda ghadabuhu, seakan-akan kelihatan sangat marah, hatta ka'annahu munziru jaishin, seakan-akan beliau seorang panglima yang mengingatkan prajuritnya. Yaqul, beliau katakan, sabbahakum wa massakum, hati-hati kalian pada pagi hari, hati-hati kalian pada sore hari, ada musuh yang bisa mengancam kalian. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, buistu ana wasa'aka hatain, aku diutus dengan datangnya hari kiamat bagikan dua jari ini, dan beliau berisyarat, wa yukrinu baina usbu'aihi as-sababa wal wusta, beliau isyaratkan dengan jari sababa, telunjuk, dan wusta, didekatkan kayak gini, isyaratkan dengan dua jari, as-sababa jari telunjuk, dan wusta jari tengah. Ini dekat sekali dua jari, dan selisihnya pun tidak jauh, menunjukkan ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dengan datangnya hari kiamat begitu dekat. Lalu dikatakan, amma ba'du fa inna khairul hadisi kitabullah, sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, wa khairul huda wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, kedengaran. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, sejelek-jelek perkara adalah perkara yang baru. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap wa syarrul umuri muhdatsatuha, sejelek-jelek perkara adalah perkara baru. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Lalu beliau mengatakan, ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi, saya lebih utama dibanding orang mukmin yang lain. Man taraka malan falil ahli, siapa saja meninggalkan harta maka harta itu untuk keluarganya. Wa man taraka dainan aw doyaan fa ilayya wa alayya, namun siapa yang meninggalkan utang, ya, siapa yang meninggalkan utang atau siapa yang meninggalkan utang atau keluarga yang sia-sia, maka akulah walinya atas tanggungannya. Nah, sekarang faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini,
Hadis ini menunjukkan dilarangnya berbuat bid'ah, karena semua bid'ah itu sesat. Dilarang berbuat apa? Bid'ah, karena semua bid'ah itu sesat. Semua bid'ah itu sesat. Berarti tidak ada istilahnya kalau berdasarkan hadis ini bid'ah hasanah atau bid'ah yang baik. Atau kita simpulkan semua bid'ah itu sesat atau tercela. Berarti tidak ada bid'ah hasanah atau tidak ada bid'ah yang baik. Karena tadi Nabi SAW katakan wa kulla bid'atin dolalah. Semua bid'ah itu sesat. Dan di sini tidak ada kalimat pengecualian. Illa, kecuali, nggak ada. Dan orang pahami kata semua anak-anak itu masuk kelas, ya berarti semuanya. Bukan kalimat semua kita artikan sebagian. Oh, maksud semua ini adalah sebagian saja. Orang sudah dengar kata semua, berarti maksudnya seluruhnya. Bukan maksudnya sebagian. Jadi kesimpulannya di sini ingatkan tentang bahaya bid'ah, kita diingatkan untuk menjauhinya, dan setiap bid'ah itu sesat. Berarti bid'ah cuma satu macam saja, yaitu bid'ah yang sesat atau bid'ah mazmumah, bid'ah yang tercela. Tidak ada bid'ah yang manfaat atau tidak ada bid'ah yang hasanah. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, petunjuk yang wajib kita ikuti adalah petunjuk Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Petunjuk yang wajib diikuti adalah Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu petunjuk yang selamat. Kita keluar dari Al-Quran, kita keluar dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW, kita sesat. Selamatnya itu ikuti Al-Quran dan sunnah Nabi, atau Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, tadi disebutkan ini cara Nabi SAW menyampaikan khutbah. Khutbah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khutbah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biasa dengan suara tegas, sampai kelihatan wajahnya merah dan kelihatan marah. Seakan-akan seperti panglima perang ketika ingatkan pasukannya. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, khatib hendaklah mengingatkan jamaah sesuai dengan kondisi masing-masing. Mengingatkan jamaah sesuai dengan kondisi.
Kalau di sini diingatkan, ada yang taksir dalam beragama, ada yang meremehkan dalam beragama. Diingatkan karena ada yang ketika itu kurang memperhatikan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ingatkan, disuruh ketika itu untuk berpegang dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, hendaklah menyampaikan nasihat sesuai pemahaman orang yang didakwahi. Sesuai dengan pemahaman orang yang didakwahi. Jadi kalau yang dihadapi ini orang yang pendidikan biasa, berarti nasihat juga disampaikan seperti itu. Kalau orangnya tingkat pertengahan, sesuaikan juga dengan levelnya. Dia tingkat tinggi, ya mungkin dengan pemahaman yang lebih baik lagi. Namun kalau orang biasa tidak bisa disampaikan seperti yang intelektual, nggak bisa. Jadi sampaikan sesuai tingkat pemahaman. Kalau pemahamannya malah anti dalam masalah bid'ah, oh jangan diterangkan dulu, atau diubah kalimat, nggak pakai kalimat bid'ah. Namun apa? Tidak ada tuntunan, tidak ada dalilnya, tidak pernah saya temukan, tidak saya ketahui para ulama ajarkan. Diubah kalimatnya, orang lebih enak dengarnya daripada nanti dengan bid'ah. Ini apalagi ini ustadz ini kok ngajarkan kita ini yang sesat-sesat gini. Jadi dia berat itu nerima. Kalau kondisinya berat nerima, ya sudah sampaikan saja. Ini tidak ada dalil, ini tidak ada tuntunan. Lebih mudah ditangkap. Langsung paham. Oh ini nggak boleh saya lakukan. Baru nanti pada saatnya mau terangkan bid'ah, nanti sudah masuk pada waktunya, imannya sudah kuat, nah baru dia pakai istilah ini dan terangkan bahaya-bahayanya. Namun awalnya sampaikan sesuai tingkat pemahaman masing-masing. Maka butuh seorang yang ngisi ceramah, dai, tahu audiensnya yang diajak bicara, ini kebutuhannya apa. Sehingga dia bisa singgung-singgung. Kadang dia duduk dulu dengan takmirnya, Pak, ini ada problem apa aja di sini, saya perlu sampaikan apa, atau saya perlu menyinggung apa. Oh Ustadz, di sini seringnya orang-orang itu selingkuh. Itu jadi dosa nomor 1. Nah, berarti dia bahas itu dulu. Singgung masalah itu, masalah rawan. Walaupun dia lagi bahas sholat, nanti ujung-ujungnya bahas itu juga. Belum peka. Pegang 2. Yes. Apa pegangan itu? Nah, cagaknya biar taruh ini. Cagaknya aja. Muat. Gak bisa. Yang itu bisa. Kurang peka. Yes. Mana tadi yang dipegang? Yes. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, butuh seorang khatib menyampaikan nasihat yang menyentuh
pada hati pendengar. Namun sebenarnya kita nggak perlu buat-buat sampai buat orang nangis-nangis gitu. Nyentuh biasa saja. Bagaimana bisa buat tadi kalimatnya itu menyentuh, berkesan? Cukup sampaikan dalil apa adanya. Orang kalau dengar ayat Al-Quran asalnya itu tersentuh. Kalau dengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga asalnya tersentuh. Dia jadi perhatian pada dalil, yaitu dalil Al-Quran disampaikan. Dia simak tadi dalilnya, dalil hadis disampaikan. Oh, dia juga simak hadisnya. Lebih seperti itu. Jadi pokoknya yang mau ngisi ceramah sampaikan apa adanya saja, bawakan dalil-dalil, orang lebih tenang dibandingkan dia banyak cerita atau banyak guyonan. Lebih manfaat kalau dia sampaikan banyak dalil. Walaupun kadang awalnya orang-orang tuh kaku dengarnya, yang penting dalil saya disampaikan dulu. Kuncinya pada dalil, bukan tambahan-tambahan bumbunya tadi, namun pada dalilnya dulu. Dia dengar dalil, terus dalil ini dipahamkan, akhirnya paham. Nah, itu yang buat orang cepat tersentuh. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang pada umatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang pada umatnya. Makanya beliau katakan, ana aula bikulli mu'minin min nafsi. Saya lebih utama dari setiap mukmin daripada diri mereka sendiri. Berarti kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang lebih sayang pada kita, syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pasti penuh manfaat. Nabi tahu mana yang maslahat untuk kita dibanding diri kita sendiri. Kok Nabi perintahkan kayak gini, perintahkan A, misalnya aturan A. Apa manfaatnya untuk saya? Kalau sudah tahu kaidah tadi, pokoknya saya jalankan saja. Nabi SAW lebih tahu manfaat untuk kita itu apa daripada kita tahu untuk diri kita sendiri. Bisa jadi kita nganggap ini manfaat, namun Nabi SAW tidak setuju kalau itu dikatakan manfaat. Nabi malah celah itu. Orang senang dengan pekerjaan ini, gajinya itu besar, namun dia tempuh pekerjaan haram. Nabi SAW ingatkan, oh ini pekerjaan ini nggak boleh. Dia yang ini nganggap, wah ini kan baik untuk saya karena ini kan punya manfaat, gaji saya kan besar. Namun Nabi SAW tahu mana yang manfaat untuk kita. Nabi katakan itu haram, oh berarti kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan pasti ada maslahat. Yang kadang kita tahu, yang kadang kita tidak tahu. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, hadis ini menunjukkan perintah untuk menyantuni anak yatim dan orang-orang yang susah. Anak yatim dan orang-orang yang susah diambil dari kas negara atau baitul mal. Karena tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan siapa saja meninggalkan harta maka harta itu untuk keluarganya. Lalu terakhir Nabi katakan siapa yang punya utang atau keluarga yang sia-sia maka akulah walinya atas tanggungannya. Artinya Nabi tanggung dari kas negara. Nanggung untuk siapa? Anak yatim. Ada orang-orang sepuh yang tidak terurus lagi. Ada orang-orang miskin. Namun miskin itu disebut miskin bukan berarti nggak kerja. Orang miskin itu kerja. Namun penghasilannya tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhannya. Kebutuhan pokoknya. Kemudian faedah yang berikutnya lagi,
Dari perkataannya tadi, siapa yang meninggalkan harta maka hartanya untuk keluarganya, berarti disyariatkannya pembagian waris. Disyariatkannya pembagian waris. Namun ingat ya, urutan kalau harta peninggalan itu mau dibagi sampai waris, ada urutan sebelumnya dulu yang dibagi. Kalau ada harta peninggalan ya, dari orang tua misalnya meninggal, maka ada penyaluran lain dulu sebelum bagi waris. Pertama apa? Untuk mengurus jenazah. Ya, untuk mengurus jenazah. Yang kedua apa? Bayar utang. Yang ketiga apa? Menunaikan wasiat. Yang keempat apa? Bayar waris. Coba diulang. Satu apa? Mengurus jenazah. Dua, bayar utang. Tiga apa? Wasiat. Empat, pembagian waris. Maka waris itu ada setelah yang tiga sebelumnya itu ditunaikan. Untuk ngurus jenazah, ini uangnya diambil. Terus untuk bayar utang, harta peninggalan 1M. Terus utangnya 995 juta. 995 juta. Sisa berapa berarti? Nah, 5 juta. Ya berarti bayar utang dulu, nyaur utang dulu. Pahit banget. 5 juta bagi 10 yang menerima waris. Berarti berapa? 500.000 dari duit sak-M. Pahit banget itu katanya. Iya toh, urutan kan tadi? Nah, wasiat. Wasiat juga tidak boleh lebih daripada 1/3. Nah itu wasiat. Jadi kalau wasiat tidak boleh lebih daripada 1/3. Tadi 5 juta. Wes utang oke, terus wasiat meneh. Nah, 5 juta berarti taruhlah wasiatnya 2 juta, saya kan tidak boleh lebih daripada 1/3 ya. Taruhlah 1 juta. Bisa berapa berarti? 4 juta. Nah 4 juta itu yang dibagi waris. Namun biasanya anak-anak dan ahli waris nuntut yang mana? 4 juta apa sak miliar? Yang sak miliar dulu. Dia nggak mikir nanti untuk jenazah bagaimana diurus, untuk utang-utang ini dari orang tuanya gimana dilunasi. Padahal itu kewajiban itu. Kalau ada wasiat, tambah wasiat lagi. Siapa tahu wasiatnya untuk amal jariah. Baru kemudian yang terakhir apa? Waris. Makanya sering konfliknya di situ. Yang satu paham agama, pingin ngikut syariat. Yang satu nggak paham agama. Akhirnya apa? Tukaran. Iya kan? Gara-gara masalah waris ini. Padahal tadi cuma berdua loh itu. Kakak adik bareng-bareng terus, cuma gara-gara waris saja cekcok, saling diamkan, nggak mau bicara, nggak mau teleponan, mau ketemu juga nggak mau beri salam. Hah? Iya orang warak mungkin itu ya, kan orang yang mau kiri. Sini nggak ada paling ya. Nggak ada bedanya. Tadi ya urutannya apa tadi? Coba ulang. 1, ngurus jenazah. 2, utang. 3, wasiat. Wasiat catatannya apa tadi? Tidak boleh lebih dari 1/3. Harta peninggalan 6 juta. 1/3-nya berarti berapa? 2 juta. Berarti tidak boleh wasiat lebih dari 2 juta. Berarti cuma 2 juta saja. 4 juta waris. Ahli waris lebih berhak itu.
Karena mending buat ahli waris berkecukupan daripada buat mereka sengsara. Kok pentingkan orang lain yang jadi makmur, yang ahli waris malah miskin? Nggak boleh. Islam pentingkan yang dekat dulu. Baru yang terakhir setelah wasiat, baru waris, pembagian waris. Baiknya tetap ikut aturan sesuai dengan pembagian yang ada dalam ayat. Ashabul furud dapat berapa? Ya, pembagiannya jelas. Asobah dapat berapa? Pembagiannya sisa berarti. Itu ada hitungannya. Suami meninggal, istri dapat berapa bagian? Nah, punya anak apa enggak? Kalau punya anak 1/8. Kalau enggak punya anak 1/4. Kalau istri yang meninggal, suami dapat berapa? Hah? Istrinya kursi jiwa iki nyata. Tadi suami meninggal. Maaf, istri meninggal. Istri satu ini meninggal, suami dapat berapa? Kalau tidak punya anak dapat 1/2. Kalau punya anak dapat 1/4. Pokoknya kalau istri meninggal 1/2 atau 1/4. Kalau suami meninggal, tinggalkan istri dapat 1/4 atau 1/8. Itu kata kunci, hitungan kunci itu untuk ashabul furud. Sisanya nanti masuk asobah, anak-anaknya. Gampang itu hitung waris, apalagi orang Indonesia istrinya kursiji. Iya dah, gak banyak repot mikir itu kayak gitu. Beda kalau orang Arab, ada yang bapaknya ya ini yang sebapa, ada yang sebapak seibu, ada yang seibu saja. Nah, itu baru repot. Kalau Indonesia nggak kayak gitu, iya kan? Iya. Gampang. Nah, maka tadi balik, dalil ini menunjukkan disyariatkannya pembagian waris. Jadi pembagian waris ada dalam Islam. Namun Islam ketika datang bawa hukum yang adil. Sebelumnya di masa jahiliyah, orang-orang ketika itu orang-orang musyrik, orang-orang jahiliyah tidak mau beri harta waris untuk perempuan. Islam datang, perempuan dapat jatah, namun laki-laki dapat 2 kali kalau sama-sama anak atau sama-sama saudara. Laki-laki dapat 2 kali dari perempuan. Di situ nggak pandang yang tua yang mana, di situ nggak pandang yang jaga tabun yang mana, di situ nggak pandang yang paling tua, yang paling muda yang mana. Pokoknya laki-laki 2 kali perempuan. Paham? Meskipun jenengan nggak terima. Karena kita lagi bahas syariat, ya. Pokoknya aturannya kayak gitu. Jadi aturan waris ada, pensyariatan waris ada, Islam sudah ngatur untuk itu. Mengikuti ini berarti mengikuti hukum yang adil. Tidak mengikuti ini, nanti akan terjadi suatu kezaliman. Zolimnya gimana? Wah, laki-lakinya kan harus dapatnya 2 kali dari perempuan. Kok dibagi rata misalnya? Padahal kebutuhan yang paling banyak itu laki-laki yang penuhi. Karena dia mesti tanggung istri, mesti nanggung anak-anaknya. Kalau punya adik perempuan belum nikah, nanggung adiknya lagi. Iya kan? Ya. Nanggung itu. Laki-laki yang nanggung. Sedangkan kalau perempuan dapat waris untuk dirinya sendiri. Suami pun gak bisa ngambil kecuali dengan izin istri. Sehingga beda. Islam bagi dengan adil. Kemudian faedah yang berikutnya lagi. Hadis ini menunjukkan dekatnya hari kiamat. Dekatnya hari kiamat. Tadi Nabi SAW ibaratkan dengan apa? Isyaratkan dengan apa? Jari apa?
telunjuk dan jari tengah, sangat-sangat dekat berarti. Dan hadis sebelumnya ini sebenarnya hadis panjang. Yang sebelumnya sudah kita bahas di hadis 157. Jadi hadis ini sama dengan hadis 157 dari Al-Irbad bin Sariyah. Itu jelaskan tentang masalah kepemimpinan, taat kepada penguasa, tentang bahaya bid'ah, perintah untuk bertakwa, mengikuti petunjuk Nabi dan Khulafaur Rasyidin, dan peringatan tentang bahaya bid'ah. Jadi mau lebih lengkap bisa lihat pada pembahasan kemarin hadis 157. Ingat ya, hadis 157. Nah sekarang coba dibaca dulu bab 19. Kita singgung sedikit bab 19. Nah, Pak Nasir. Bab ke-19. Babu fiman sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'ah. Bab orang yang memulai membuat sunnah yang baik atau sunnah yang buruk. Bab ini menjelaskan bahwa seorang mukmin itu dianjurkan untuk mengikuti ulama dan orang yang berfatwa, mengikuti amalan dan ucapan mereka, karena mereka adalah imam bagi manusia. Para imam atau ulama itu ada yang ahli dalam urusan agama. Dalam hal ini adalah urusan ibadah yang dikhususkan bagi manusia. Ada pula yang ahli dalam bidang dakwah dan pendidikan, memerintahkan pada kebaikan dan mencegah kemungkaran dan sebagainya, yang merupakan bagian dari syarat agama, syariat agama. Ya. Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Terus Allah juga berfirman, waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Al-Anbiya ayat 73. Baik. Bab ini bab 19, judulnya Fiman sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'atan. Bab orang yang menjadi pelopor kebaikan atau menjadi pelopor kejelekan. Itu bahasa bebasnya. Tahu jadi pelopor kebaikan berarti jadi suri teladan yang baik, orang lain contoh. Terus jadi pelopor kejelekan, oh berarti dia yang lakukan kejelekan dulu, yang lainnya niru. Berarti ada yang jadi pelopor kebaikan, ada yang jadi pelopor kejelekan. Kaitannya dengan bab sebelumnya apa coba? Apa Pak? Kalau bab sebelumnya bicarakan tentang apa? Tentang bid'ah. Berarti ada yang jadi pelopor kebaikan, mengajarkan sunnah Nabi, dia contohkan pada yang lain. Namun ada juga yang jadi pelopor kejelekan. Contohnya apa? Pendukung bid'ah. Dia yang populerkan, dia yang viralkan, dia yang ajarkan, mengamalkan juga. Jelas ngamalkan. Namun dia ngajak orang lain, dia yang contohkan pertama kali. Itu namanya pelopor. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Siapa yang jadi pelopor dalam kejelekan. Berarti yang sanna sunnah di sini ada dua macam. Sayyi'atan.
Ada sunnah hasanatan, pelopor kebaikan. Sunatan. Ada yang sunatan sayyiatan, ada yang jadi pelopor kejelekan. Terus apakah yang dimaksudkan sini sunatan hasanatan? Yaitu dia jadi pelopor bid'ah hasanah? Bukan. Ini dari jadi pelopor ajaran yang baik. Kalau dia ngajarkan bid'ah berarti masuk yang kedua, pelopor dalam kejelekan. Paham ya? Judul babnya paham ya? Berarti kaitannya dengan sebelumnya apa? Imam Nawawi ingin nerangkan kalau bid'ah itu bahaya, maka menyebarkan bid'ah juga bahaya. Bid'ah kan bahaya kan sebelumnya, terlarang gitu. Terus orang yang menyebarkan bid'ah, jadi pelopor, yang dukung, yang lariskan, apalagi yang menuliskan, yang menserkan. Nah, dia jadi pelopor di sini, ngajarkan pada orang lain, tercela juga dalam bab ini. Tadi surat Al-Furqan ayat 74 disuruh waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah aku pemimpin bagi orang bertakwa. Berarti ngajarkan sunatan hasanatan. Iya kan? Disuruh jadi pelopor kebaikan. Maka tulis itu ayat 74. Kami imam bagi orang-orang bertakwa. Berarti disuruh jadi pelopor kebaikan. Kalau ini kaitannya dengan Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun, kan ayat sebelumnya kayak gitu toh. Berarti disuruh jadi pelopor kebaikan mulai dari dalam rumah. Iya kan? Bapak jadi pelopor kebaikan untuk istrinya, bapak jadi pelopor kebaikan untuk anak-anaknya. Sehingga istri nyontoh yang baik, anak-anak juga nyontoh yang baik. Bukan malah jadi apa? Sunatan sayyiatan. Dia bertahun-tahun ngaji bid'ah, bawa pulang ke rumah, istri diulang, istri diajarkan, anak-anak jadi pewaris. Kalau seperti ini jadinya apa? Sunatan sayyiatan. Maka jadilah orang yang apa? Sunatan hasanatan. Itulah yang namanya waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami itu pemimpin bagi orang bertakwa. Apa tugasnya? Yuk kaitannya kalian judul bab. Apa sambungnya dengan judul bab? Berarti disuruh jadi pelopor dalam kebaikan mulai dari dalam rumah. Terus ayat yang berikutnya Al-Anbiya ayat 73, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin yang beri petunjuk dengan perintah kami. Berarti beri petunjuk kebaikan. Berikan keterangan berarti beri petunjuk kebaikan, sunnah hasanah. Lama sobaru, karena kuncinya cuma pada kalimat yahduna bi amrina. Cuma sampai situ saja memang pembahasannya. Memang sengaja dari sononya Imam Nawawi. Ya berarti protes sama Imam Nawawi. Wes paham itu Imam Nawawi karena pendalilannya cuma sampai a'immatai yahduna bi amrina. Karena yang dimaksudkan Imam Nawawi, yang dimaksud pelopor kebaikan itu pada ayat ini disebut memberi petunjuk dengan perintah kami. Artinya apa? Orang ini jadi pelopor dalam kebaikan. Dia jadi pelopor untuk bertauhid. Dia jadi pelopor untuk menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia jadi pelopor tentang syirik. Dia jadi pelopor tentang bid'ah. Itu namanya sanna fil islami sunnatan hasanatan. Adapun hadisnya nanti lengkapnya itu membicarakan tentang masalah sodako. Malah bahas masalah sodako. Terus ada sahabat yang beri contoh dulu, dia sodako duluan, sahabat-sahabat yang lain ngikut sodako.
Akhirnya Nabi SAW katakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Berarti ada contohnya kan tadi? Saudaraku, ada contohnya enggak? Ada. Ini bukan jadi dalil untuk nyebar bid'ah hasanah. Bahkan ini nentang, karena di sini cuma disuruh jadi pelopor dalam kebaikan. Insya Allah hadis tersebut panjang, hadis 171 kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan? Monggo. Ya, ini Pak. Bolehkah seorang anak meminta pembagian waris itu sebelum orang tua kita meninggal? Asalnya setelah orang tua meninggal. Asalnya itu. Kalau minta sebelumnya dengan niatan untuk bagi waris, berarti dianggap waris. Namun yang tepat nanti setelah orang tua meninggal baru bagi waris. Namun biasanya sebagian orang tua itu bagi-baginya itu sebelum meninggal. Katanya wasiat, itu bukan wasiat. Kalau niatannya untuk anak-anak berarti niatannya adalah waris. Maka baiknya tetap ikuti hukum waris. Ada lagi, Pak Nasir? Yang untuk mengurus jenazah tadi nomor 1 Ustaz. Harta warisan itu kan pertama untuk mengurus jenazah. Mengurus jenazah pertama. Itu mengurus jenazah hari pertama kira kebulannya aja apa terus sampai 1000 harinya? Cuma sampai dikuburkan saja. Terus sampai 1000 harinya. Enggak. 3 hari, 7 hari, 40 boten. Iya betul juga nanyanya, betul itu. Iya. Apa makna dari kata berkah? Bolehkah seorang meminta berkah kepada orang lain? Berkah artinya kebaikannya ada dan kebaikannya bertambah. Kebaikan itu ada atau kebaikan itu bertambah. Bolehkah minta berkah dari orang lain? Kalau pada manusia selain Nabi SAW tidak boleh. Kalau pada Nabi SAW berkahnya ada pada tubuh beliau, bekas minum beliau, keringat beliau ada. Karena Allah yang tetapkan. Namun kalau pada manusia lain, cium tangannya, cium pecisnya, cium bajunya, cium kakinya, nggak bisa kita katakan bahwa berkah. Karena harus menentukan itu berkah butuh dalil. Bagaimana cara menahan emosi ketika sedang marah? Apa cara-caranya? Diam, 1, terus ubah posisi duduk. Terus apa lagi? Baca ta'awudz. Terus apa lagi? Berwudu. Bagaimana cara menyikapi orang yang menggunakan kata kotor ketika bicara dengan kita? Sabar. Dan gak usah dibalas. Dan gak usah dilayani. Dibiarkan saja, tahan-tahan saja dengan tidak balas apapun. Jika yang melakukan bid'ah adalah keluarga inti di mana status kita adalah anak, dan jika tidak mengikutinya akan terjadi konflik keluarga, maka bagaimana sikap kita, Ustaz? Tetap berbakti pada orang tua dengan cara yang baik. Acaranya asalnya tidak boleh didukung, kecuali kalau kita ingin minimalkan. Misalnya dia buat acara bid'ah gitu, kita mau hadir, masalah. Tidak hadir masalahnya lebih parah. Maka hadir namun tidak ikut dalam acara inti. Apa hukumnya pindah tempat saat akan sholat sunnah setelah sholat wajib? Hukumnya sunnah. Setelah sholat wajib pindah tempat. Tujuannya 1, lebih banyak saksi pada hari kiamat karena kita pindah tempat. Yang kedua, membedakan sholat wajib dan sholat sunnah. Apakah mengusap muka dan bersalaman setelah sholat termasuk bid'ah? Karena tidak ada contohnya maka masuk bid'ah. Orang atau anak yang murtad keluar dari Islam apakah mendapatkan hak waris? Tidak dapat hak waris. Fenomena masyarakat muslim sekarang banyak yang berangkat umroh sedangkan belum menunaikan ibadah haji. Masih boleh. Umroh dulu baru haji juga boleh. Padahal seharusnya yang wajib dulu. Umroh juga sebagian ulama katakan wajib. Bukan hanya haji yang wajib, umroh juga wajib bagi yang mampu.
Apakah doa khusus untuk suami atau istri yang sudah meninggal dunia? Doanya biasa. Kalau sulit dengan bahasa Arab dirangkai, mending buat dengan dosa yang dipahami sendiri. Bolehkah menyimpan foto anak atau istri atau suami ketika sakit sebelum meninggal untuk kenang-kenangan? Kalau simpan saja, yang penting tidak dipajang, boleh. Ada perusahaan A ikut lelang, tapi dengan cara yang tidak baik, yaitu dengan suap dengan harapan agar menang tender tadi. Kemudian perusahaan A tersebut menang tender, lalu ada perusahaan B menjadi sub atas perusahaan A tersebut. Apakah muamalah B hanya terbatas kepada A, padahal B tahu kalau A sudah ada suap dengan panitia tender agar menang? Yang jelas A itu salah, tidak berkah. B itu baiknya tidak mensub pada si A. Terakhir, bolehkah warisan dibagi sama rata dalam kondisi semua penerima ikhlas atau ridho? Baiknya ikut dalam hukum syar'i, bukan pakai standar saling ridho. Tetap asalnya mereka tidak ridho, cuma karena tidak tahu. Coba kalau tahu, coba hukumnya kayak bagaimana? Pasti akan nuntut lebih sesuai dengan yang dibagi dalam ilmu waris. Ya, itu saja yang kita sampaikan untuk kesempatan malam hari ini. Mugi-mugi bawa berkah dan bawa kepada kita kebaikan yang banyak. Insyaallah Senin depan tetap ada kajian seperti biasa. Ada pengumuman kalau mau ikut daurah, ada daurah besok Rebu pas tanggal merah, jam 11 sampai malam Kamis. Ya, langsung sampai malam. Nanti kajian malam Kamis bareng warga baru rampung. Bahasanya kitab Al-Kabair melanjutkan sebelumnya. Yang mau datang silakan datang. Namun kalau ada yang tahu pendaftarannya, lebih baik daftar dulu. Mau datang boleh, nanti jam 11 mulai hari Rebu besok tanggal merah, 11 siang sampai nanti malam Kamis. Yaitu penutupannya kajian malam Kamis. Kajian akbarnya gitu, ustadz siapa gitu, enggak, larang begini. Oh iya, dengan saya sendiri, ngisi sendiri, wes cukup. Ya. Baik, itu saja kita cukupkan nih. Lalu kita lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. InsyaAllah mudah-mudahan diberi panjang umur, diparingi sehat, dan Allah memberikan kita kemudahan dalam kebaikan demi kebaikan. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.